Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nak, kita ketemu lagi di pelajaran BKWU. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan kemanapun kalian pergi, tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari COVID-19. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi PKWU kita di mana pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang harga produksi atau biaya produksi yang dibutuhkan untuk melakukan budidaya tanaman. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui pengolahan lahan, sistem budidaya tanaman pangan, kemudian eh, biaya produksi, selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang pemasaran. Kenapa sih pemasaran itu sangat penting? Karena supaya produk kita dapat dikenal oleh orang banyak, maka kita perlu melakukan yang namanya pemasaran. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas pada minggu ini. Pemasaran langsung budidaya tanaman pangan. Nah, jadi pemasaran langsung di mana tanaman budidaya itu dipasarkan secara langsung. Gimana sih pemasaran secara langsung? Ya, mari disimak video presentasi berikut ini. Nah, yang pertama pemasaran. Dalam mengembangkan usaha budidaya tanaman pangan, selain aspek perencanaan usaha, produksi, dan perhitungan biaya, aspek pemasaran juga perlu mendapatkan perhatian agar tingkat keberhasilan usaha budidaya tanaman pangan lebih tinggi sehingga keuntungan yang diperoleh akan lebih besar. Ya, jadi seperti yang udah Ibu katakan di awal tadi, di mana ketika kita akan melakukan budidaya tanaman pangan, perencanaan serta sistem produksi dan perhitungan biaya saja tidak cukup ya untuk kita mendapatkan untung atau laba yang besar, tetapi juga pemasaran menentukan keuntungan yang akan kita peroleh. Di mana pemasaran membutuhkan strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang tepat akan memperpendek sistem atau mata rantai perdagangan, sehingga loss of benefit atau keuntungan yang hilang akibat panjangnya tata niaga perdagangan bisa dihindari. Maksudnya gini, strategi pemasaran itu sangat penting. Misalnya, kita akan melakukan pemasaran produk secara langsung di pasar tradisional. Nah, ketika kita sudah memiliki pelanggan tetap atau kita sudah memiliki target pemasaran, maka biaya yang kita butuhkan untuk melakukan pengangkutan dari rumah ke pasar itu tidak membutuhkan biaya yang besar. Beda lagi apabila kita melakukan pengiriman, misalnya kita hanya panen 15 ton yang kurang lebih itu sebanyak 1 truk. Kemudian kita melakukan pemasaran ke Pulau Jawa. Itu akan membutuhkan biaya tambahan, di mana kita membutuhkan biaya transportasi. Selanjutnya, nah, komunikasi pemasaran. Jadi, pemasaran itu juga membutuhkan komunikasi yang tepat. Di sini bisa dilihat pada skemanya, yang bagian tengah ini adalah konsumen, ya. Nah, di mana kita itu perlu membuat konsep penjualannya seperti apa, kemudian konsep produksinya seperti apa, konsep produknya seperti apa, dan konsep pemasarannya seperti apa. Di mana definisi pemasaran itu adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga. Jadi dalam proses pemasaran ini kita juga harus tahu, misalnya kita akan menjual ubi per kilo itu berapa? Itu sebelum kita menentukan harga ubi per kilo, kita sudah menentukan biaya produksi yang kita butuhkan selama melakukan budidaya itu berapa banyak, maka kita baru bisa menentukan harga pemasaran. Kemudian selain itu juga kita bisa melakukan promosi serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Jadi kita juga bisa melakukan pemasaran itu misalnya ke sebuah pengepul atau agen besar di mana kita hanya perlu menjual ke agen tersebut dan agen tersebut yang akan menjualnya ke konsumen lainnya. Selanjutnya, proses akhir dari suatu rangkaian perencanaan usaha adalah pemasaran. Nah, jadi produk akhir dari budidaya itu adalah suatu pemasaran. Tidak hanya budidaya, ketika kita melakukan
wirausaha, misalnya berwirausaha dalam bidang konveksi atau tekstil dan lainnya, itu adalah pemasaran menjadi tombak ukur terakhir, di mana banyak strategi pemasaran yang bisa digunakan untuk memasarkan produk budidaya tanaman pangan. Nah, kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini untuk melakukan proses pemasaran, di mana kita bisa menggunakan akun-akun media sosial kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, kemudian dan masih banyak lagi. Kita juga sekarang bisa memasarkan menggunakan Shopee, Tokopedia, Lazada, atau tempat-tempat belanja online lainnya. Nah, sistem pemasaran langsung. Sistem pemasaran langsung ialah sistem pemasaran tanpa menggunakan perantara. Jadi kita menjual langsung, ya. Nah, bisa saja menjual langsung ke konsumen ataupun menjual langsung ke agen yang besar. Jadi kita tidak perlu lagi misalnya kita menjual ke misalnya ke tempatnya Ani. Nah, kemudian Ani itu memiliki bos besarnya lagi. Nah, itu sudah pasti harga yang kita terima itu lebih sedikit, beda lagi dengan kita ketika menjual ke konsumen langsung ataupun ke agen besarnya langsung. Jadi diusahakan ketika kalian melakukan budidaya tanaman, itu diusahakan kalian menjualnya itu secara langsung, baik itu langsung ke konsumen atau langsung ke agen yang besarnya. Kemudian penjualan langsung juga terbagi menjadi beberapa jenis, misalnya penjualan dengan mempunyai toko sendiri dan sistem penjajaan langsung pada konsumen. Pemilihan sistem pemasaran yang tepat menjadi salah satu penentu keberhasilan dari penerimaan produk tersebut di tangan konsumen. Nah, apalagi apabila kalian memiliki toko sendiri tanpa menyewa ruko. Ketika kalian membangun toko sendiri dan tanah dan bangunan tersebut milik kalian, itu akan lebih memangkas biaya, di mana kalian tidak perlu lagi memikirkan biaya setiap tahun untuk menyewa ruko. Nah, kemudian juga kalian bisa menjual dengan lebih leluasa, serta bisa langsung menjual ke konsumen. Nah, bisa dilihat pada gambar kurang lebih seperti ini. Nah, walaupun yang terlihat pada gambar ini mungkin warung atau tokonya kecil, tetapi ia sudah dapat melaksanakan pemasaran secara langsung, di mana ia melakukan sistem penjajahan dagangannya langsung ke konsumen. Nah, ini juga seperti ini ada di pasar tradisional, ya mungkin kalian yang pernah ke pasar, kurang lebih keadaan di dalam pasar seperti ini. Nah, keuntungan pasar langsung. Keuntungan dari sistem pemasaran langsung yaitu penghematan waktu, dapat memperkenalkan langsung produk kita kepada konsumen, tidak bergantung pada pihak lain, waktu yang fleksibel. Nah, jadi keuntungan pasar langsung. Keuntungan pasar langsung itu dapat menghemat waktu. Kenapa dapat menghemat waktu? Karena ketika kita melakukan pemasaran di pasar atau menjual produk kita di pasar, itu waktu yang ditempuh lebih sedikit karena biasanya pasar dibangun itu sangat dekat dengan sentral usaha ataupun sentral budidaya. Kenapa? Karena mayoritas tanaman pangan tersebut tidak memiliki ketahanan yang lama. Sehingga ketika pasarnya sangat dekat dengan tempat produksi atau tempat budidaya, itu akan jauh lebih baik. Dan apabila pasar tersebut harus dibangun jauh dari sentral produksi atau sentral pembudidaya tanaman, itu harus dipertimbangkan keadaan jalannya dan serta jarak tempuhnya. Kemudian dapat memperkenalkan langsung produk kita ke konsumen seperti pada gambar, misalnya nih, pada gambar yang di bawah ini misalnya Ibu Ani melakukan budidaya tanaman tomat, walaupun tidak semua yang ia jual ia budidayakan, misalnya ia melakukan budidaya tanaman tomat, maka ia dapat menjualnya langsung ke konsumen. Dan pasti harganya dapat ia jual lebih murah ke konsumen, serta ia juga akan mendapatkan untung yang lebih besar. Kenapa ia lebih murah? Karena ia tidak menggunakan perantara. Nah, ini tadi berbicara mengenai pasar, sebaiknya dengan mempertimbangkan jarak antara sentral produksi dengan pasar atau konsumen tujuan. Pertimbangan ini didasarkan pada sifat dari produk budidaya tanaman pangan yang secara umum bukan merupakan komoditas yang tahan lama. Karena sifat inilah, pasar relatif tidak boleh terlalu jauh dengan sentral produksi. Karena seperti yang udah Ibu jelaskan tadi, di mana ketika
pasar itu dibangun harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalaupun terpaksa memperoleh pasar yang jauh, harus diimbangi dengan kelancaran transportasi dan sistem pengemasan yang aman. Jadi, ketika kita akan mengirim ke pasar yang jauh, kita harus memastikan apakah pengemasan produk kita tersebut sudah baik, di mana apabila produk kita pengemasan tidak baik, kemudian terjadi kecacatan, maka itu harganya eh, akan beda lagi. Di mana semakin baik produk kita, semakin berkualitas produk kita, maka harga jualnya pun semakin tinggi dan keuntungan yang akan kita peroleh itu semakin banyak. Nah, kemudian salah satu ujung tombak pemasaran adalah promosi. Jadi promosi itu adalah ujung tombak dari sebuah pemasaran yang menentukan produk kita itu laku di pasaran ataupun tidak. Di mana berbagai media promosi bisa digunakan untuk membantu meningkatkan pemasaran dari produk budidaya tanaman pangan. Media yang bisa digunakan untuk memasarkan produk tentu disesuaikan dengan kapasitas produksi yang sudah dibuat dari pemasaran langsung dan hasil kegiatan usaha budidaya tanaman pangan. Nah, jadi promosi itu tadi sudah dijelaskan bahwa ada di ujung tombak pemasaran, di mana kita bisa melakukan beberapa promosi. Bisa saja kita menggunakan sosial media kita, atau kita bisa menghubungi teman-teman kita. Nah, selanjutnya tahapan pemasaran. Jadi ada beberapa contoh tahapan pemasaran. Di sini akan Ibu paparkan supaya kalian lebih jelas lagi seperti apa tahapan dari pemasaran. Misalnya, tahap pertama dimulai dengan yang paling kecil, ya. Jadi kita harus memulainya dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, kenalkan hasil budidaya ubi kepada teman-teman dekat, teman sekolah, tetangga di sekitar komplek, atau teman bermain. Berilah sedikit tes produk agar mereka bisa mencicipi produk budidaya Anda supaya mereka tertarik membeli. Misalnya gini, kalian melakukan budidaya tanaman ubi, ya. Kemudian kalian memperkenalkan, memberitahu misalnya sama si A, kami ceritakan bahwa saya melakukan budidaya tanaman ubi, jenisnya adalah ubi madu, tanamannya enak loh. Ya. Mau nyoba nggak? Nah, terus kalian kasih, tidak perlu banyak, itu saja kalian kasih mungkin 2 sampai 3 buah. Nah, nanti bisa ia cicipi. Seandainya ubi kalian itu berkualitas baik dan harganya manis, dia pasti bercerita dengan temannya, dan temannya akan bercerita lagi dengan temannya, sehingga banyak orang yang tahu dan banyak yang berminat untuk membeli tanaman ubi budidaya kalian. Yang kedua, bila produk mulai bisa diterima dan banyak penggemar, mulailah merambah pasar baru dengan menitipkan di warung, di toko, atau di kantin sekolah. Jadi ketika sudah banyak orang yang meminati, kalian usahakan kalian harus pindah, misalnya kemarin satu komplek yang sudah tahu kualitas ubi kalian. Nah, kalian harus pindah lagi ke komplek B untuk melakukan pemasaran, sehingga lama-kelamaan produk kalian dikenal oleh banyak orang, banyak yang meminati, sehingga ketika panen lagi itu kalian sudah tidak perlu bingung lagi untuk melakukan pemasaran atau penjualan produk. Yang ketiga, manfaatkan teknologi internet, sosial network seperti Facebook dan Twitter sebagai sarana penjualan yang lain. Perbanyaklah teman dan followers. Untuk memperluas pemasaran, bisa juga dengan membuat blog gratis atau website yang berbayar dengan relatif terjangkau harganya. Nah, jadi seiring perkembangan zaman seperti zaman sekarang, di mana kalian juga pasti sangat sering yang namanya membuka Facebook, atau membuka Instagram, atau membuka Twitter, dan akun media sosial lainnya, atau ketika kalian membuka Google tapi ada iklan yang muncul, itu merupakan strategi pemasaran, karena ya, di mana sekarang ini banyak generasi milenial atau bahkan generasi Z yang semuanya itu bergantung dengan Android. Nah, kalian harus memanfaatkan peluang di sana. Jangan ketika orang banyak di media sosial, tapi kalian melakukan pemasaran misalnya di pinggir jalan, itu pasti lakunya akan lebih lama. Beda dengan ketika kalian melakukan promosi dengan menggunakan akun media sosial. Kemudian, gunakan penjualan kreatif yang hanya sedikit orang menjalaninya. Sebagai contoh, bisa memanfaatkan munculnya fenomena pasar kaget di hampir setiap kota di Indonesia juga saat ada momen Car Free Day.
atau pada kesempatan lainnya. Nah, jadi strategi pemasaran kalian itu harus berbeda dari yang lainnya. Nah, selain tadi ada pasar kaget ataupun berjualan di Car Free Day, kalian juga ketika melakukan pemasaran di media sosial itu harus memiliki strategi-strategi berbeda yang tidak dimiliki oleh orang lainnya. Misalnya, dengan kalian menaikkan harga lebih tinggi, kemudian kalian berikan beli 3 gratis 1 atau beli 3 kilo gratis setengah kilo. Nah, itu pasti walaupun hanya setengah kilo, yang sudah kalian pertimbangkan dengan biaya produksi serta keuntungannya, dengan kalian menuliskan promo tersebut sudah pasti banyak orang yang meminatinya. Jangan seperti itu. Contohnya gini, nah, kayak ibu-ibu ya, kita ambil contoh minyak goreng. Minyak goreng yang tadinya harganya 26.000 ketika diskon menjadi 24.000 ataupun 22.000 itu ibu-ibu sudah pasti akan memburunya. Padahal kalau dipikir-pikir turunnya hanya 2 sampai 3.000 saja ya. Jadi itu kata promosi atau kata diskon itu sangat penting untuk digunakan karena setiap orang mengetahui ada diskon atau ada promosi sudah pasti oh di sana lagi diskon sudah pasti harganya lebih murah. Padahal kalau dilihat juga tidak terlalu signifikan bedanya. Nah, ini adalah contoh ketika orang melakukan pemasaran di pasar kaget dan ini di Car Free Day. Nah, seperti ini. Jangan lupa ketika kalian menggunakan akun media sosial juga, kalian harus menambah followers kalian supaya yang melihat juga banyak dan yang mengetahui produk kalian itu banyak dan bisa menceritakan ke teman-temannya. Selanjutnya, persiapan wirausaha. Persiapan wirausaha adalah hal yang penting untuk dilakukan agar semua terencana dengan baik. Jadi sebelum kalian melakukan wirausaha, kalian harus mempersiapkan fisik dan mental kalian untuk berwirausaha. Kalian juga harus memiliki jiwa-jiwa kewirausahaan yang pantang menyerah, pekerja keras, kemudian kreatif, inovatif, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian setelah semua sudah disiapkan, jangan pernah ditunda untuk segera dimulai dari pemasaran langsung dan hasil kegiatan usaha budidaya tanaman pangan. Jadi ketika kalian sudah bertekad untuk berwirausaha, langsung kalian jalankan, kalian rancang perencanaan budidaya, sistem produksi, kemudian biaya produksi, dan strategi pemasarannya seperti apa. Kemudian hal besar itu dimulai dari hal yang kecil. Ingat ya, Nak, jika kalian berwirausaha, hal besar itu dimulai dari hal yang kecil. Dan dimulai saat ini. Seorang wirausahawan itu seorang yang bisa menangkap peluang dengan cepat. Bahkan, seonggok rongsokan saja bisa dirubah menjadi sebongkah emas oleh seseorang yang mempunyai jiwa wirausahawan. Ya, sudah kalian harusnya sudah tahu di mana di awal pertemuan kita sudah membahas tentang wirausahawan, di mana tadi udah dijelaskan juga harus kreatif, pekerja keras, inovatif, produktif, dan masih banyak lagi lainnya. Dan semua itu dimulai dari hal yang kecil. Ketika kita melakukan strategi pemasaran yang benar, banyak yang mengenal produk kita, maka usaha kita pun lama-kelamaan akan semakin besar dan dikenal oleh banyak orang. Seorang karyawan, ya bedanya seorang wirausahawan dan karyawan. Nah, seorang karyawan membangun karirnya dari nol sampai puncak karir, tetapi dia tetap tidak bisa mewariskan posisinya tersebut pada keluarganya. Namun, seorang wirausahawan, walaupun hanya mempunyai warung saja, dia adalah orang hebat karena sudah mampu memberikan warisan yang berharga untuk keluarganya. Jadi beda antara wirausahawan ataupun karyawan. Ketika kita menjadi karyawan, kita hanya menjadi bawahan saja. Setinggi apapun jabatan kita, selama kita karyawan, kita adalah bawahannya. Ya, kita adalah bawahan yang bukan orang yang memiliki pabrik atau usaha itu. Tapi beda dengan kita seandainya kita memiliki toko, kemudian kita sudah tua, kita wariskan ke anak kita. Nah, itu sudah pasti akan lebih membanggakan di mana kita sudah bisa mewariskan hasil jerih payah kita ketika kita masih muda kepada anak kita. Kemudian, pilihan berwirausaha adalah pilihan yang cerdas. Saat kamu bekerja di suatu perusahaan atau instansi, kamu sedang turut membantu membangun suatu istana. Sayangnya istana itu bukan milik kamu. Namun saat kita memutuskan berwirausaha, kita sedang membangun istana milik kita sendiri. Nah,
Di sini bisa kalian lihat di mana silakan kalian kalian cek orang-orang terkaya di Indonesia ataupun di dunia itu semuanya bukan semuanya, itu mayoritas adalah wirausahawan sukses ya. Bisa kalian lihat, eee, perkembangan atau perjalanan karir mereka dimulai dari, memulai usaha tersebut dari nol sampai sekarang mereka sukses. Ya, nah, jadi sekian materi kita tentang pemasaran. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian dan semoga kalian sekarang sudah paham apa itu kewirausahaan, mengapa wirausaha itu penting kalian pelajari, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan nanti. Siapa tahu nanti kalian memiliki kesempatan untuk berwirausaha sehingga kalian sudah tahu apa saja yang harus dilakukan, ya. Apa saja yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Nah, jadi, silakan ditonton videonya, semoga dapat menambah pengetahuan kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.